Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Maulida, akhiran NIM 252. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya, yakni menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Pemerintahan Desa kelas B. Dari pertanyaan yang pertama akan saya bacakan terlebih dahulu. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satunya adalah melahirkan pengaturan tentang desa dan desa adat melalui undang-undang. Pertanyaan, berikan analisis apa saja yang menjadi tujuan pengaturan desa melalui pengaturan perundang-undangan. Baik, jawabannya, Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusional pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dan haknya, termasuk desa dan desa adat. Implementasinya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk yang pertama, mengakui dan melindungi eksistensi desa dan desa adat. Yang kedua, memberikan kepastian hukum dan kelembagaan bagi desa. Yang ketiga, mewujudkan kemandirian desa dalam mengatur urusannya. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dan demokratisasi di tingkat lokal. Yang kelima, menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Yang keenam, mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Yang ketujuh, mengintegrasikan desa dalam sistem pemerintahan nasional. Jadi, pengaturan ini merupakan wujud penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat dan upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat sehingga sejalan dengan desentralisasi dan keberagaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soal yang kedua, desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk desa adat, kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi desa adat dapat melaksanakan fungsi pemerintahan harus memenuhi syarat mutlak. Dan berikan pendapat syarat mutlak tersebut apa saja? Jawabannya, dari pandangan saya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembentukan desa adat mensyaratkan beberapa hal mutlak. Yang pertama, kesatuan masyarakat hukum adat harus masih eksis dan menjalankan hukum adat secara nyata di wilayah yang jelas. Yang kedua, mereka harus memiliki wilayah hukum adat sebagai batas administrasi dan tempat bermukim. Yang ketiga, keberadaan kelembagaan adat yang berfungsi dalam pemerintahan adat dan representasi masyarakat adalah wajib. Yang keempat, norma dan hukum adat yang berlaku dan dihormati harus menjadi landasan kehidupan masyarakat. Yang kelima, identitas dan struktur sosial adat harus diakui oleh anggota masyarakatnya, termasuk pemimpin adat. Yang keenam, seluruh sistem pemerintahan dan adat tidak boleh bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Terakhir, penetapan sebagai desa adat harus melalui peraturan daerah atau perda setelah diverifikasi oleh pemerintah daerah. Syarat-syarat ini memastikan desa adat terdiri
dan berdiri di atas realitas sosial yang hidup, diakui, dan mampu menjalankan pemerintahan sesuai kearifan lokal dalam kerangka hukum nasional. Soal yang ketiga, berikan pendapat saudara bagaimanakah kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan berikan contoh di desa masing-masing. Jawabannya, dasar undang-undang yang secara eksplisit mengatur kedudukan desa sebagai subjek pembangunan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kedudukan desa sebagai subjek pembangunan dan bukan hanya sekedar objek. Ini berarti desa memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan secara mandiri sesuai dengan Undang-Undang Desa. Peran desa sebagai subjek meliputi penyusunan program melalui musyawarah, pengelolaan anggaran dan sumber daya lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian kearifan lokal. Dan contoh di desa saya sendiri, yakni di Desa Serikandang, implementasi konsep ini yang sudah berjalan namun belum optimal. Tantangannya yaitu meliputi pembangunan yang belum merata, seperti akses jalan yang rusak di beberapa dusun, pemanfaatan dana desa yang belum maksimal, fokus pada fisik kurang menyentuh ekonomi, partisipasi masyarakat yang rendah, yakni aspirasi belum terwakilkan, dan potensi lokal yang belum tergali maksimal, yakni seperti pertanian dan peternakan yang masih rendah, digolongkan rendah. Jadi, agar desa benar-benar menjadi subjek pembangunan yang berdaya, mandiri, partisipatif, diperlukan menguatkan kapasitas aparat desa, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, serta perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi unik desa. Dengan demikian, pembangunan desa dapat diharapkan menjadi lebih efektif dan berkeadilan dan berkelanjutan. Soal yang keempat, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana bentuk pembinaan kemasyarakatan desa. Jawabannya, jadi menurut saya, pembinaan kemasyarakatan desa sesuai kewenangan pemerintahan desa yang bertujuan mewujudkan masyarakat desa yang harmonis, tertib, dan berdaya melalui berbagai kegiatan terstruktur. Pembinaan ini mencakup peningkatan ketertiban dan keamanan melalui forum kemitraan polisi dan masyarakat, seperti Siskampling yang terorganisir. Pemeliharaan kehidupan beragama dan sosial budaya, yakni mendukung dialog antar iman dan festival budaya lokal. Kemudian peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, yakni dengan program preventif, dukungan pendidikan non-formal gitu. Kemudian pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga seperti fasilitas organisasi pemuda, sarana olahraga, kemudian serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, yakni seperti advokasi hak dan pelatihan kewirausahaan. Kegiatan pembinaan ini relevan dengan tujuan pembangunan desa yang lebih luas, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat secara holistik. Masyarakat yang memiliki pemahaman kebangsaan yang kuat, rasa aman, toleransi, kesehatan yang baik, pendidikan yang memadai, pemuda yang produktif, serta perlindungan terhadap kelompok rentan akan lebih partisipatif dan kontributif positif dalam pembangunan desa. Untuk melengkapi pemahaman ini, perlu diketahui bahwa keberhasilan pembinaan kemasyarakatan desa sangat bergantung pada, yakni meliputi partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, kemudian perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan, kemudian alokasi anggaran yang memadai, kemudian sinergi dengan pihak lain, yakni dapat berkolaborasi dengan instansi pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, atau pihak swasta untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pembinaan. Kemudian evaluasi dan monitoring berkala untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dengan demikian, pembinaan kemasyarakatan desa tidak hanya sekedar serangkaian kegiatan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun model sosial desa yang kuat, yang menjadi fondasi bagi keberhasilan pembangunan di segala bidang. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.